sudah narasumber pengimbasan dari komunitas pembelajaran SD Gajah Satu, dan tak lupa semua sahabat, teman-teman, handetolan yang berasal dari komunitas belajar Gugus Pangeran Diponegoro, guru kelas 1 dan 2 yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan, kenikmatan sehingga bisa melaksanakan satu kegiatan bersama di komunitas belajar kita. Selawat serta tak lupa mari kita sanjungkan kepangkuan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Video merdeka bagi komunitas belajar Gugus Pangeran Diponegoro oleh Komite Pembelajaran SD Negeri Gajah Satu wilayah Bilangbikut Kecamatan Gajah pada hari ini Kamis 7 September 2023 dimulai. Hadirin dimohon berdiri bersama lagu Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang tergabung di Gugus Diponegoro dan gabung di komunitas belajar di Gugus Diponegoro. Yang saya hormati Bapak Ibu guru kelas 1 dan kelas 2 yang ada di Gugus Diponegoro. Marilah kita awali kegiatan pada siang hari ini dengan selalu memanjatkan syukur kehadirat Allah atas rahmat hidayahnya. Kita semuanya masih diberi kenikmatan berupa nikmat sempat, nikmat sehat, bisa menghadiri undangan dari Gugus Diponegoro dalam kegiatan pengimbasan IKN dari Penggerak Angkatan 1. Kenikmatan ini mari kita syukuri bersama dengan makalah Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di dunia wal akhirah. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini panjenengan semuanya dari guru kelas 1 dan kelas 2 sesuai program dari sekolah penggerak yang harus mengimbas kegiatan yang ada di sekolah penggerak, terutama di dalam implementasi kurikulum merdeka khususnya untuk kelas 1 dan kelas 2 yang secara serentak di dalam program sekolah penggerak ini harus dilaksanakan mulai dari tanggal 1 September sampai dengan tanggal 19 September. Untuk itu di beberapa sekolah penggerak ini banyak kegiatan yang berbarengan sama. Ini tadi untuk di Gugus Jenderal Sudirman sudah dimulai pure jam 8 dari guru kelas 1, kelas 2 segugus sudah standby. Saya guru pendidikan agama Islam seperti yang Bu Puji katakan tadi ya. Saya guru pendidikan agama Islam, tapi mohon maaf harus menjadi narasumber bagi guru kelas. Tidak apa-apa nih Bapak Ibu. Tidak apa-apa. Kalau ini. Karena ada kata mengatakan unggur makol lala tambur makol. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Kalau itu baik, boleh kita gunakan. Kalau
saja. Atau gitu, Pak Tri. Nah, dulu kita adalah teman sesama guru agama, tapi karena beliau diangkat menjadi guru kelas, sekarang beliau pindah dari WS. Tapi tetap menjadi teman ya Pak ya. Siap. Oke. Lanjut, saya berasal dari Desa Medini, Kecamatan Gajah. Ada yang tahu ya? Masih Kecamatan Gajah, kira-kira 15 menit kalau berangkat dari rumah. Sudah menikah dan punya 2 orang anak, 1 putra dan 1 putri. Yang pertama sudah kelas 3 SD, yang kecil masih PAUD. Oke, itu profil saya. Cukup nih Bapak Ibu, singkat saja untuk menghemat waktu, karena waktu itu tidak bisa disingkat ya. Hanya bisa dihemat penggunaannya. Oke, di sini seperti kata Pak Metromin tadi, ketika mengawali pembelajaran, saya sendiri juga sering menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid. Apalagi untuk Bapak Ibu guru kelas 1 harus benar-benar membawa kelas itu menjadi sangat menyenangkan, agar anak-anak itu tidak merasa jenuh dan bosan di kelas. Apalagi murid kelas 1 ya, Bapak Ibu minimal maksimal paling banyak di ruangan ini muridnya berapa? Ada yang paling banyak? 1 kelas. Ada yang di atas 30? Saya terus membayangkan yang di SD saya itu 21 kamu udah sampai Pak? Oh 21 saja itu kepala sudah pusing. Terus saya kan mulai kelas 1 dari kelas 6. Kenapa harus saya? Tapi gak apa-apa, itulah namanya jadi guru ngomong bocah. Karena anak itu dititipkan kepada kita, jadi harus kita perlakukan selayaknya anak sendiri ya. Oke, Bapak Ibu, saya minta waktunya supaya tidak ngantuk untuk berdiri semuanya. Ini adalah SPG yang sedang viral dan seru dan biasa saya praktekkan untuk anak kelas rendah. Nanti bisa Bapak Ibu guru tirukan, bawa soal kecil ke kelas. Terus kalau kelas besar
juga, karena untuk mata pelajaran PAI kan pelajarannya menghafal kan harus diulang-ulang ya. Jadi saya selalu membawa sound ketika masuk kelas, sering bukan selalu. Oke, itu hanya sedikit pengalaman saja ya Bapak Ibu. Oke, langsung masuk ke materi, menumbuhkan literasi untuk anak SD. Oke Bapak Ibu, coba saya mau Bapak Ibu bertukar pengalaman. Kira-kira literasi yang ada di sekolah Bapak Ibu itu bagaimana? Coba siapa yang mau berbagi pengalaman? Siapa? Belajar ya? Oh enggak apa-apa. Bagaimana yang ada di SD Boyolali? Literasinya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Anja Totubiati, anaknya Bu Anja dari SD Negeri Boyolali. Untuk literasi terutama anak kelas 1 SD Boyolali, ini kan muridnya 25 anak. Yang bisa membaca itu bisa dihitung, baru 5 anak. Yang lainnya belum bisa, masih belajar. Malah ada yang belum tahu huruf. Jadi saya itu masih mengajar seperti TK Bu, mengajar lagi ulang seperti guru TK. Itu. Terima kasih ya. Terima kasih orang kejadian. Ada yang mau berbagi pengalaman lagi? Itu untuk yang kelas 1 sekarang dulu kelas 2. Siapa yang dulu kelas 2? Di sini? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SD Gedung 2 mau berbagi pengalaman. Saya Umi Kolifah. Belum kalau literasi di SD saya itu membacanya itu enak, iya masih. Karena apa? Satu buku bacaannya juga macam belum menarik. Tidak ada pembaruan. Nah itu, namun saya sikapi itu dengan berbagai cara. Biasanya saya kasih lagu-lagu nasional yang saya dapatkan, plus si anak harus menulis dan juga menghafalkan. Dengan menghafal dan menulis kan otomatis sudah masuk ke literasi. Kelas 2. Dan satu lagi, menurut saya kalau baca Asmaul Husna itu juga termasuk literasi, walaupun itu Arab ya. Terus Oke Bapak Ibu, luar biasa sekali pengalaman yang sudah Bapak Ibu miliki semuanya. Semuanya bagus dan semua sudah berusaha untuk menerapkan literasi di lingkungannya masing-masing. Oke, kita masuk ke pengertian dulu ya Bapak Ibu. Literasi, apa sih literasi? Literasi adalah kemampuan membaca, menulis, dan memahami teks. Di sini perlu saya tekankan ya Bapak Ibu. Biasanya, saya ngomong biasanya ini berarti pengalamannya berdasarkan riset dan berdasarkan pengalaman. Yang Bapak Ibu pahami, literasi yang memang sekedar membaca. Kita jejeli mereka dengan berbagai macam bacaan tanpa pernah kita mereview atau merefleksikan bacaan yang sudah mereka baca. Tapi Mbak Umi tadi sudah sangat bagus sekali, anak-anak diminta untuk menulis lagu yang sudah mereka hafalkan yang sangat sulit. Benar tidak Bapak Ibu? Betul. Mereka membaca satu halaman saja. Coba kita tanya setelah mereka membaca, udah masuk kan? Nah, kalau sekedar baca saja tanpa review sampai kiamat dia orang itu. Membaca saja loh Pak, membaca saja. Orang yang membaca dan memahami teks bacaan itu yang paling penting diterapkan, memahami teksnya. Terus pentingnya literasi untuk anak SD karena kita ada guru SD. Dasar penting bagi perkembangan akademik dan kehidupan sehari-hari. Ya, dasar penting untuk perkembangan akademik. Pelajaran kok nggak bisa literasi, nggak bisa memahami, ya nggak bisa menjawab soal apa. Terus komponen literasi ada membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Nah, biasanya yang kita sebut literasi itu kebanyakan di membaca dan menulis saja. Untuk keterampilan
itu harus dilatih. Dan untuk mendengarkan juga harus dilatih juga. Listening, kalau bahasa Inggris kan ada ujian listening itu ya. Tapi kalau bahasa Indonesia kok nggak ada ujian listening? Ada nggak? Kelas A mendengarkan. Terima kasih Bu Said. Ya, terima kasih Bu. Saya soal pertama, bagaimana mengatasi tantangan pembelajaran numerasi anak jawabannya itu keterbatasan waktu yang ada dapat diatasi dengan memberikan PR atau jam tambahan. Oke. Bentuk kerjasama sekolah, guru dan orang tua untuk mendukung numerasi anak. Ada salah satu jawaban di sini adalah membantu anak mengatur PR sekolah untuk meningkatkan belajar anak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, berbagi praktik baik, memberikan informasi terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Karena SD Dajah 1 memang sudah mengimplementasikan lebih awal dari tahun 2021, sehingga di tahun 2023 ini, tahun ajaran 2023-2024, semua kelas sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Kalau SD Boyolali masih kelas 1, 2, 4, dan 5. Ini adalah tahun kedua implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri. Artinya mandiri itu berarti beli buku sendiri. Gitu ya, berbeda dengan SD Dajah 1 karena memang masih ada intervensi dari Kemendikbudristek. Di ini tahun terakhir, tahun 2023. Itu intervensi terakhir, sudah ada support dana untuk beli buku. Maka dari itu katanya kalau lebih awal mengimplementasikan, artinya informasi yang diterima juga lebih awal. Gitu ya Bapak Ibu ya. Saya yakin panjenengan semua sudah mengerti, sudah paham, sudah mungkin ahli lah mungkin ya, karena banyak sekali yang bisa dipelajari tentang kurikulum Merdeka lewat platform-platform yang disediakan oleh pemerintah, termasuk di dalamnya adalah PMM. Saya yakin panjenengan semua sudah memanfaatkan akun belajar ID masing-masing untuk membuka PMM. Makanya nanti akan sharing juga tentang PMM yang akan disampaikan oleh Ibu Siril. Pak Mukromit tentang numerasi. Ya kemarin, ini juga numerasi lagi. Iya. Nanti Pak Mukromit numerasi sedikit, mungkin nanti untuk literasinya juga akan disampaikan secara global oleh Mbak Siril ya. Nanti ya, kemarin kelas 2 dan kelas 1 dan kelas 2 sudah menerima, tapi saya yakin kelas 1 dan 2 mungkin belum berbagi dengan teman-temannya, maka nanti akan disenggol sedikit tentang literasi numerasi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk Litnum ini adalah supaya meningkat nilai HMBK-nya di literasi dan numerasi, gitu ya. Anak-anak kalau nanti literasinya bagus, maka semuanya akan menjadi bagus. Kok iso semuanya? Karena titik tolaknya dari membaca. Nilai numerasi soalnya panjang-panjang. Kalau tidak bagus literasinya, dia ogah baca sampai selesai. Begitu pula dengan karakter, survei karakter ya. Itu nanti anak-anak tidak sampai selesai. Akan saya sampaikan ke panjenengan contoh kasus.
Ada di sebuah sekolah yang tidak ada pelecehan seksual, tidak ada perundungan, tetapi kenapa rapor pendidikannya untuk pelecehan seksual muncul, untuk perundungan muncul? Ternyata penyakitnya adalah anak-anak tidak baca secara tuntas kalimat-kalimat yang tertera dalam soal survei. Maka muncullah perundungan, maka muncullah pelecehan seksual, padahal tidak terjadi. Nah itu, jadi anak-anak gak usah diklak-klik tok, orang diwaca nanti rampung. Padahal harapannya apa pemerintah? Dari tahun ke tahun nilai UNBK itu meningkat berarti rapor pendidikannya semakin baik. Itu ya Bapak Ibu ya. Saya hanya mengatakan untuk tim SD Komite Pembelajaran SD Negeri Gajah Sabtu untuk berbagi praktik baik di komunitas belajar SD Negeri Boyolali. Jadi pelajaran namanya adalah komunitas belajar.